Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus jamaah al-muawanah, serta bapak-bapak para ketua cabang, bapak penghulu, bapak kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus sarai di lingkungan Menang niki yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lengkapnya hadirin wal hadirat majelis ilmu, majelis zikir rahimakumullah. Kembali kita sama-sama berdoa, bermunajat dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kelanjutan masih membahas tentang fadlul fuqara, kelebihan dari orang-orang yang fakir, terutama fakir dari sisi hatinya selalu butuh kepada Allah, tak butuh kepada hamba, tidak tergantung kepada duit. Ini gimana fakir? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhfatul mu'mini fid dunya al-faqru. Hadiah orang yang beriman di dalam dunia al-faqru adalah kepakiran. Jerin sei teki cani fakir sida-sida Allah elek bawon dunia niki, maknanya adalah Allah berikan hadiah kepada mereka. Yo kini insya fakir tersebut hadiah. Ketika ada hamba Allah yang diberi kefakiran, berarti orang niki diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah bentuk ujian berupa denara harta, denara segala macam, tetapi dia sabar, dia tawakal, dia ikhlas, dia ridho, dia serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kesabaran niki Allah tinggikan derajat. Alamun wahmu derajat berarti hadiah. Hadiah untuk orang yang beriman di dunia adalah kefakiran. Lagu dengan syarat kefakiran niki menyebabkan ia semakin sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon hadiah berupa derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak ibu-ibu, ketika Allah berikan kita ujian, pasti sebab teniki, dampak akibat teniki jak ketinggian derajat. Karena yang sampean dengan sekolah lemuntai kelas harus untuk uji. Dengan sebab ujian, ya langan tahu, oh ni layak untuk naik kelas. Sehingga naik kelas SD, SMP, SMA dan seterusnya. Nabi bentuk ujian yang Allah berikan sebut dalam ayat Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Jadi bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, apakah berbentuk kematian, kebakaran, kehilangan jiwa, kehilangan buah-buahan, pertanian terkurang menguntungkan, segala macam pokok musibah-musibah, perkara kurang demenan, seandainya terdemenan terjadi, terjadi, nikilah musibah bentuk-bentuk. Tetapi ketika datang musibah niki tersabar. Artin sabar niki minimal kita yakin bahwa Allah SWT memberikan semangat motivasi kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya diri kita adalah milik Allah. Berarti tiap pelunggu sami milik Allah nih. Awak, pakaian, permata, balik, keluarga, senina anak, kita yakini Allah yang punya, berarti kita tidak punya apa-apa. Ruh yang melekat di dalam awak teniki siapa? Allah. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki siapa? Allah. Kendaraan Allah. Rumah tempat kita tinggal Allah. Keluarga selepas Allah. Terus apa berdoa kita? Mendenarat berarti miskin. Yang punya Allah, yang memiliki Allah. Kapan Allah mengambilnya? Ya hak-hak EP. Begini insya merotes pas terbaik si EP. Ada sopo dengan titip HP misalnya atau titip kepek. Nah, bu jarak seminggu bu baik barang sak titip nanik. Nah, bu itu ke sini agak baik tu. Milik-milik aku ni terjawab. Nah, Allah mengambilnya, ya Allah yang punya. Nah, sehingga dengan sebab kita sabar ridho, oh nenek epek Allah yang ambil lah pirang-pirang baik, bu sabar lah, pahala ganjaran luar biasa ni. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Pertama, saya sabar ketika diberi ujian, diambil oleh Allah, buat sabar, maka Allah berikan 3 hal. Pertama, tekicane teampunan, Nabi ruan dosa salah teampuni sila-sila Allah SWT. Saat kedua, Allah akan berikan kasih sayang, artinya ketinggian derajat. Dan yang ketiga, Allah terus akan memberikan petunjuk, mengarahkan kita, membimbing kita, one sak kena, one sak salah gawe, sak kena tinggalkan, sak salah. Ini petunjuk Allah luar biasa penting, dan alhamdulillah kita selalu mendapatkan petunjuk langan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi hadiah orang yang beriman di dunia kepakiran. Berarti lemun temau kenikmatan, kesugihan, segala macam, siap-siap bisa menjadi musibah terbesar. Wa fil khabari, dan di dalam khabar, akhirul anbiya'i dukhulan al jannata Sulaimanu ibnu Dawud alaihi wassalam limakani mulkihi. Adapun nabi yang paling akhir masuk surga, dari nabi si loe arak nabi sak pertama, terus ternyata arak nabi yang terakhir tama jog dalam surga saya niki Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman putra dari Nabi Daud alaihi wassalam.
Yo kini Nabi Sulaiman terakhir tama jok dalam surga lima kani mulkihi lantaran kerajaannya. Jadi Nabi Sulaiman ini diberi kekuasaan oleh Allah, dijeri raja, diberi mukjizat, bisa bicara dengan binatang, kekayaan luar biasa tak terhingga, sugih luar biasa, menguasai dunia. Nah ternyata dengan sebab jadi raja, si sugih, si kuasa, lah ya sebab terakhir tama juga dalam surga. Tetap tama surga lagu bengkis tau lah, sekelas Nabi. Okay. Berarti kesimpulan bisa jadi kekuasaan niki adalah ujian terbesar. Ya kembali dengan sebab ujian terbesar berupa kekuasaan, iya sebab pertama jok dalam surga paling akhir. Berarti berat niki kekuasaan ni parah masih jadi. Wa akhiru ashabi dukhulan al-jannata, dan adapun sahabat yang paling akhir, ya, sahabat Nabi yang paling akhir masuk ke dalam surga Abdurrahman bin Auf lah. Abdurrahman bin Auf yo kembe li ajli ginahu, karena Abdurrahman bin Auf niki si sugih dari sekian banyak sahabat. Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi yang paling sugih. Berarti dua kesimpulan di dalam hadis niki. Pertama kekuasaan, dan yang kedua adalah kekayaan. Kekuasaan dan kekayaan dua ujian yang besar. Sekelas Nabi Sulaiman, Nabi, secara Nabi jelas si mulia, tapi gara-gara diberikan kekuasaan akhir jadwal tama jok dalam surga. Abdurrahman bin Auf sahabat rajin bersedekah, lagu gara-gara sogeh akhir tama jok dalam surga lah. Sekelas yang pulunggo samin dek sampai sogeh bar Abdurrahman bin Auf rajin telah bersedekah lah, bengkis tendah jatah jok dalam surga. Inilah ruang ujian. Okay. Sak tebing harta, sak tebing kekuasaan dong itu tu lain jauh. Nabi Sulaiman ya tentu lain jauh kekuasaan. Abdurrahman bin Auf beri harta tentu lain jauh sesuai dengan petunjuk Allah. Meskipun seolah lain lagu akhir tamu. Apa lagi sande tentu lain jauh. Berdua kekuasaan bu berdua harta benda sogeh bundek gawe saran ketaatan kepada Allah lalih. Wallahu alam. Apakah tamu surga dundik terserah happy, terserah Allah SWT. Inilah ruang ujian terbesar berupa kekuasaan dan kekayaan. Lagu barat niki lah loy melek kuasa, loy melek udah kayak asisi pun itu melek masih silap buat. Lagu kembali kepada kita ya untuk perajahan ilmu tasawuf. Berduit harta, berduit kuasa, sejauh hembele manfaatkan dua niki untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadisin akhar, dan di dalam hadis yang lain, ra'aituhu, aku melihat Abdurrahman bin Auf dakhalal jannata zahifa, ia masuk ke dalam surga dalam keadaan merangkak. Bahasa sasak niki ngumang. Niki bahasa kiasan den si tentu ngumang. Dalam arti ia berat. Okay. Proses masuk ke dalam surga lantaran dengan sa berdua harta luwe. Okay. Wa qala al-Masihu alaihi salam. Okay. Berkata Nabi Isa alaihi salam, bi syiddatin yadkhulul ghaniyu al-jannata. Bersusah payah masuk orang yang kaya al-jannata akan surga. Dengan sak sugih bersusah payah masuk ke dalam surga. Ada orang yang masuk ke surga lewat dua jalur. Pertama jalur sabar, kanca jalur syukur. Nah jalur sabar niki jalur miskin. Saya merasa miskin, sabar besilah surga.
Dia ada kepen, dia ada semenok-semenek, pas-pasan merasa cukup, nerima, sabar, tetap berusaha, semenok mau dah tawakal, sabar, surga. Okay. Dan insyaAllah luwih mampu barat ni. Nah, sak berat adalah jalur syukur. Tebing harta, tebing sehat, tebing kesempatan, tebing segala macam lapang hidup. Nah, ternyata malah lalai kepada Allah. Sebab dalam Al-Quran Allah tegaskan niki wa qalilun min ibadiyas syakur, segede dengan hambaku dari hambaku yang pandai bersyukur. Allah yang sudah sampaikan iluan Nabi ara ikedi dengan sabar bersyukur. Coba cek nggih. Arak dengan teruji isi nadik kepe, meskipun mungkin arak entan gawe maksiat lagu sekedik iluan sabar gitu. Daripada diberikan kelancaran rezeki, harta, lapang, hidup sempat, maka kebanyakan melakukan kesalahan, maksiat. Coba becek dengan sabar maksiat, apakah berzina atau minum-minuman khamar, masuk diskotik atau macam merek model. Dibutuh kepeng nih baik dengan dia kepeng lalu jog tu pasti dengan syarat kepeng. Bu endah pasti narak sempat. Makin langan kahisak sampai jam 12 kita disibukkan dengan ngaji kanca zikir, berarti arah Nabi arah dia arah sempat aja gawe-gawe maksiat. Kita sibuk ngaji. Nah, makin namu tendek ngaji nganga tele balik apa ke poro, para kepeng nih. Bu arah batur nenya nak jok ke teh diskotik be, diskotik lagi terus nggih. Ngigang-ngigal otak lagu mabuk dia nampak zikir dari tapi putar-putar otak zikir aneh gila ruan berat saran ujian lapang, ujian sugih, ujian sempat, ujian luwih kepeh niki nggih. Wa qala wa fi khabarin akhar, dan di dalam khabar yang lain niki sebut niki amun di ayat Quran, hadis, kaul ulama, jadi ini tentu doa menuntun kita. An ahlil baiti radhiyallahu anhum, dari ahlil bait radhiyallahu anhum, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallam bersabda, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, apabila Allah mencintai seorang hamba maka pasti Allah itu mengujinya. Ketika Allah cinta kepada hamba, wajib hamba ni kita uji. Berarti saya saat teruji tanda tercinta sida-sida Allah gitu. Namun dia nak ujian itu tetap lapang, rezeki ni tetap baik. Nabi arah urusan jalan segala macam dia nak uji, berarti terlupaan sida-sida Allah. Sayang lalih. Nah, gara-gara teruji sida-sida Allah, iya sebab teringat Allah, berarti ada hikmah teruji. Misal pas tersehat dia tu ingat Allah, mana-mana alhamdulillah dia tu. Lagu pas tersakit, iya buat ingat Allah, nenek gaji mudah kesehat. Berarti ada hikmah sakit. Gara-gara sakit pun ingat Allah. Mumpung nikmat sakit makin sehat, iya tu ingat Allah. Tidak sepas tersakit pun ingat Allah SWT. Jadi Allah mencintai hamba, tanda naniki pasti Allah menguji hamba itu. Fa iza ahabbahul hubbal baligha, maka ketika Allah mencintai hamba, al hubbal baligha, akan kecintaan yang sangat, kecintaan yang mendalam. Makin Allah cinta kepada hamba dengan kecintaan yang mendalam, iktanahu, maka Allah memiliki akan itu hamba. Jadi namun benar-benar Allah cinta kepada hamba itu melin total, jak terbaik sida Allah, jak termiliki sida Allah. Dek nemele jak terbaik si dengar, dek nemele perhatian untuk orang lain. Allah pun juga punya sifat cemburu. Tidak ingin hamba yang dicintainya ini memikirkan orang lain. Allah tidak ingin hamba yang ia cintai ini terlalu banyak waktunya untuk makhluk yang lain. Maka
Ada sebagian orang berkata, kila, ada orang kata, wa ma iktanahu, apa makna Allah itu memiliki hamba itu? Lamun Allah cinta kepada hamba yang mendalam, maka Allah menjadi pemilik hamba itu. Apa kena Allah menjadi pemilik hamba itu? Qala, berkata, bersabda Nabi SAW, lam yatruk lahu ahlan wala malan. Allah tidak meninggalkan untuknya keluarga, dan juga Allah tidak meninggalkan untuknya harta. Lamun wah temiliki total di sisi Allah, ndik jak tebing wah keluarga denara, anak senina atau mungkin denara nggih. Tu harta benda ndik tebing. Barat niki lamun wah benar-benar memiliki total di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fil khabari, dan di dalam khabar yang lain, idza ra'aital faqra muqbilan, apabila engkau melihat kepakiran itu datang. Arak sopok dengan teruji sisi Allah berupa kepakiran, selepu apaan telang, selepu apaan hangus, selepu apaan hilang, jeri dengan pakir. Fakul marhaban bisi'aris solihin, maka katakanlah selamat datang terhadap ciri khas orang-orang soleh. Lah ini jadi nampak tersuruh sedih ni mun telang apa-apa, malah tersuruh marhaba, ucapkan selamat datang wahai ciri khas orang soleh. Jadi ciri khas orang soleh niki kepakiran, terutama pakir, butuh kepada Allah, tak tergantung kepada hamba atau makhluk atau dunia. Wa idza ra'aital ghina, dan apabila engkau melihat kekayaan mukbilan datang, fakul, maka katakanlah. Nah sebalik, lemun datang kelancaran rezeki, usaha lancar, rezeki datang kepeng segala macam, bergelanyat mau terbeti, fakul, maka katakanlah zanbun ujilat, zanbun ajilat ukubatuhu, dosa disegerakan siksaannya. Berarti amun wah lancar rezeki, siap-siap niki nggih menjadi napiara siksaannya dimajukan, disegerakan. Bisa jadi lancar rezeki kepeng teluik, siap-siap arak bayin tak mau siksa langan di sida Allah, tersegeraan dunia. Ili akhirat mau dunia tersegeraan, bisa jadi keberkahan di akhirat. Kalau dengan kepeng luik lagu harap apa yang tantuji sakit, mau neberti bukan sakit operasi 2M lebih rugi je. Atau anak langan mau musibah atau ne langan perasa kulit kepeng lu duit Robin bisa mau lebih. Ni kita tanda kurang berkah. Ni wa qala Musa alaihissalam, dan berkata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, man ahibbauka, siapa kekasihmu? Nabi Musa bertanya kepada Allah. Niki Nabi Musa niki bergelar kala kalimah Allah, okay. Orang bisa langsung bicara dengan Allah, berkeduan kepada Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, man ahibbauka, say kekasihmu, okay. Min khalqika, dari makhlukmu, hatta uhibbahum, sehingga aku mencintai mereka, li ajlika, karenamu, okay. Nenek gaji saya kekasih badak langan manusia, langan makhlukmu. Lemum badak saya kekasihmu, maka pasti kejak cinta kepada kekasihmu. Kamu cinta kepada kekasihmu, pasti Allah senang. Faqala, maka berfirman Allah SWT, kullu fakirin fakir. Jadi ini kitab niki sikit sebut fakir. Ada nyambung ganja kalimat setelah niara dua kalimat fakir sebut lagu niki sikit nggih. Rumbuk mensan diara. Kullu fakirin fakir, malik fakir dua. Nabi kenal yang dicinta oleh Allah, Allah menjawab kekasihku adalah setiap orang yang fakir. Niki. Jadi kekasih Allah niki fakir.
berarti sila bersyukur. Wah, jadi dengan pakir lagu arti dia nampak pakir niki nadik kepeng nadik segala macam lagu arti niki rakus andin pakir andin kekasih Allah sak teparan kekasih Allah niki harta benda nadik lagu sabar, ujian bergelanyat lagu sabar, terus butuh kepada Allah SWT. Okay. Payumkinu ayyakuna sani lit taukidi, okay. Dan dimungkinkan bahwa adalah kalimat fakir yang kedua lit taukid, untuk memperkuat. Kullu fakirit fakir, fakir sak kedua niki tujuan tertulis untuk memperkuat fakir itu, bahwa fakir ini benar-benar fakir. Dia nampak sekadar fakir, ai super fakir, sila bapak nadik menek nadik dengan besuh ai lapah, dengan menikmati kemewahan ia sederhana, santer dan fakir. Okay. Wa yumkinu, dan dimungkinkan ayyurada bihi asyadidud darru, bahwa yang dimaksud dengan fakir asyadidud darr, yakni keadaan yang sangat sulit. Lepas apa nadik, makanan nadik, wah super kenara dengan sabarak niki. Apa keluar nani apa beli ni lah susah luar biasa. Berusaha ini mau segala macam ini lancar, lagu sabar, maka otomatis jeri kekasih Allah lah niki, gitu. Munah jeri kekasih Allah mulia, hendak saya jeri musuh Allah, gitu. Nah, kekasih Allah. Wa qala al-Masih alaihissalam, dan berkata Nabi Isa alaihissalam, inni sesungguhnya aku la uhibbul miskinata, aku senang, ya, aku senang kepada orang yang miskin. Wa ubghidun na'ma'a, dan aku benci terhadap kenikmatan. Jadi Nabi Isa ni, okay? Karena Nabi Isa beliau adalah manusia termiskin di dunia. Pakaian sak kedua doang berdua, balik di narak, amun mele tinduk dari gua satu ke gua yang lain, okay? Itulah Nabi Isa. Dan beliau Nabi Isa ini berkata, sungguhnya aku cinta terhadap kemiskinan dan tidak suka kepada kekayaan. Wa kana ahabbul usami ilaihi salawatullah alaihi, dan adalah lebih aku senang nama, dan adalah yang paling disenangi nama ilahi kepada Nabi Isa itu ayyu qala, bahwa dikatakan lahu kepada Nabi Isa, ya miskinu, wahai orang miskin. Jadi Nabi Isa lebih senang tersebut miskin, din milih tersebut dengan sugih atau demenak tersebut ya miskin. Makin ya saya milih tersebut dengan miskin, siap. Walamma qalat, dan manakala berkata siapa Sadatul Arab, yakni penghulu atau tuan-tuan atau tokoh-tokoh orang Arab, datang tokoh-tokoh orang Arab, wa aghniyauhum, dan orang-orang kaya dari Arab itu lin Nabi SAW, kepada Nabi. Jadi terdatangi Nabi si sekelompok tokoh pembesar Arab, orang-orang kaya-kaya dari Arab niki menghadap baginda Rasulullah SAW. Apa kata orang kaya atau tokoh-tokoh Arab itu? Ij'al lana yauman, ya, berikanlah untuk kami yauman, satu hari, walahum, dan untuk mereka, maksud untuk mereka ini untuk golongan biasa. Jadi wahai Nabi, kami kelompok tuan-tuan, kelompok orang yang kaya, berikan kami waktu sehari, dan berikan waktu untuk mereka miskin-miskin sehari. Ndak kumpulan ke bareng barak ni. Walahum yauman, dan untuk mereka orang-orang Arab biasa, yauman, satu hari. Yaji'una ilaika, mereka datang kepadamu, wala naji'u, dan kami tidak datang.
wa naji'u, dan saat kami datang, ilaika kepadamu, wala yaji'una, dan mereka tidak datang. Misal jalur Selasa, khusus kita sak sugih-sugih ni bertemu dengan engkau, lagu ndak beng dengan miskin datang. Lemak jalur Rebo, ia tak waktu dengan sak biasa datang menghadapmu, kita ndak terdatang. Ia kemelek dengan Arab, tokoh-tokoh pembesar Arab, terutama dengan sak sugih-sugih. Ya'nuna bizalika, mereka bermaksud, ya'nuna bizalika, maksud mereka itu bizalika dengan, istilahnya permintaan, jadikanlah berikan satu hari untuk kami, untuk mereka satu hari. Saya kenal mereka itu al-fuqara, akan orang-orang yang fakir lah, itu tersisih dengan fakir, dengan sugih. Orang-orang kaya ini meminta kepada Rasulullah diberikan satu hari, sedangkan hari berikutnya untuk orang fakir. Tidak bergabung barat. Misla Bilalin wa Salman wa Suhaibin wa Abi Zar wa Khabab bin Arq wa Ammar bin Yasir wa Abi Hurairah wa ashabis suffah minal fuqara radhiyallahu anhum ajma'in. Tersebut contoh. Seperti ni Bilal ni ndik baik pedait ni, miskin lalu ni. Suhaib, Abu Zar, Khabab, dan seterusnya. Inilah ashabus suffah, kelompok orang-orang yang pakaian ni compang-camping, inti dengan miskin. Mereka itu golongan miskin. Nabi, tanggapan Nabi SAW ketika orang kaya niki meminta supaya dipisahkan waktunya. Ajabahum, Nabi SAW mengabulkan akan mereka itu, an-nabi, oleh Nabi, terkabullah. Oh siap, kata baginda Rasulullah menjawab kepada orang yang kaya-kaya itu. Ila zalika, kepada yang demikian itu, Nabi kenal yang demikian itu permohonan supaya dipisah waktunya, antara dengan sugih kanca dengan miskin. Wa zalika li annahum, karena bahwasanya mereka, mereka sadatul Arab, tuan-tuan, tokoh-tokoh Arab, pembesar-pembesar Arab. Syakau, mereka mengadu ilaihi, kepada Nabi, kemben dengan sugih atau tokoh-tokoh pembesar Arab niki mengadu kepada Nabi, ada yang terpisah jalur, kanca dengan miskin. Syakau ilahi, mengadu mereka kepada Nabi, at-ta'azza bi raihatihim, karena terganggu sebab embun. Niki sebab bau mereka. Nabi yang mau terkumpul kanca membu-membu ni. Lah tolong tergedi sih dengan sugih-sugih pembesar Arab niki bundek milih bareng kanca dengan fakir ni, karena iblis membu. Wa kana libasul qaumi as-suf, adalah pakaian kaum, artinya kaum itu orang fakir-fakir itu, as-suf yakni bulu wol, pakaian kesederhanaan terbuat dari bulu wol. Fi siddatil har, pada musim panas, pada cuaca yang panas. Mben tangkung tebal, bu mben cuaca panas. Fa iza araku, maka ketika mereka berkeringat, orang-orang miskin yang pakai pakaian wol ini berkeringat, fahat ar-rawaihu, menyebar baunya, min siyabihim, dari pakaian mereka. Pakaian mereka, pakaian orang kaum itu, atau orang miskin, atau orang fakir itu. Fastadda zalika, maka bersangatan yang demikian itu, alal agniya, terhadap orang-orang kaya. Artinya semakin terganggu, lebih selalu fakir Senin 2 menit berembe, terganggu. Minhum, di antara mereka, maksud di antara mereka membu-membu, sak bais-bais, atau sak fakir-fakir, al-aqra, yakni al-aqra, al-aqra bin
Wa minhum, okay, di antara mereka, maksud mereka niki al-agniya, sak sugih-sugih, sak milih terpisah, okay. Bukan sak miskin niki, domirnya ke al-agniya lain. Ya pun perlu niki baca kitab ni harus taklin domir ni dalam belin hum, belin ha, belin hi. Mun tendik ngaji lo kebalik belah, nggih. Ada sopok dengan lemun mama tahu hu ni. Allahumma ighfir lahu misal. Oh berarti mama hu tahu. Lemun nina ha. Nah sandi tahu lemun dua mama ganjang nina. Bukan solat jenazah Allahumma ighfir lahu ha ni tu. Hu ha ni mama ganjang ni kurang ngaji, nggih. Lamun mama Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, nggih. Lamun nina Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lemon dua nina mama atau dua mama atau dua nina Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Nggih. Jadi harus tetap membelain penolak, nggih, untuk mempersingkat kali-kali. Jadi saya termasuk orang-orang min agniya al-Aqra'u bin Habis. Ya, sahabat Aqra' bin Habis At-Tamimi wa Uyainah dan Uyainah bin Hisan Al-Fazari wa Abbas bin Mardas dan Pak Abbas bin Mardas As-Sulami wa ghairihim dan selain dari mereka. Fa'ajabahum, maka menjawab mereka itu Rasulullah SAW, oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi menjawab oleh baginda Rasulullah artinya mengabulkan. Allah yajma'hum, bahwasanya tidak mengumpulkan mereka wa iyahum, artinya tidak mengumpulkan orang miskin, orang fakir dengan orang kaya bi majlisin wahid, di dalam satu majlis lah. Jadi ini nurut Nabi SAW mengabulkan siap pisah wah ni. Panazala alaihi qauluhu ta'ala, maka turun atas Nabi qauluhu ta'ala, firman Allah SWT, langsung turun ayat Quran. Nabi izin ayat Al-Quran ini apakah mengikuti membenarkan Nabi atau menegur Nabi, ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum. Turun ayat niki sebagai bentuk teguran kepada Nabi. Wasbir, wahai Nabi SAW, wasbir, sabar, okay. Nafsaka, akan dirimu, okay. Ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru rabbahum, kepada Tuhan mereka bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan petang. Saya kena niki, yakni orang-orang fakir, mereka itu pun juga selalu berdoa kepada Allah, selalu bermunajat kepada Allah, ya. Selalu meminta kepada Allah, berdakwah kepada Allah meskipun pada miskin, meskipun fakir, mulai dari petang sampai mulai dari pagi sampai petang. Yuriduna wajahu, mereka pun menginginkan keredaan Allah. Wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah engkau berpaling kedua matamu, nggih, ain anhum, daripada mereka. Jerin ni hendak pisah-pisah dengan fakir niki pun mereka berdoa, mereka berdakwah meminta keredaan Allah. Jadi ni hendak pilih kasih, nggih. Maka jangan berpaling matamu terhadap mereka. Sekenan mereka niki, yakni al-fuqara, orang-orang fakir lah, ya, tante pemulia. Orang fakir di sisi Allah, karena orang fakir niki adalah kekasih Allah. Turidu zinatal hayatid dunya, engkau ingin perhiasan kemewahan hidup dunia. Saya makna yakni al-agniya, orang-orang kaya. Wala tuti man aghfalna qalbahu, dan janganlah engkau mengikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya, an zikrina, daripada berzikir kepada kami.
Ni hendak turuti orang kata dengan sugih-sugih karena kami melalaikan hatinya daripada zikir kepada kami. Seandainya ingat aku, tentu pasti dia mau bergabung kan dengan fakir. Tidak ada perbedaan antara sugih atau fakir, apakah ia luit harta atau tidak, sama saja. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih. Cerita pemulia orang fakir niki dalam ayat niki. Wa qul, dan katakanlah al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Tuhan kalian. Faman syaa, maka siapa yang menghendaki, falyu'min, maka hendaklah ia percaya, imani. Wa man syaa falyakfur, dan siapa yang menghendaki falyakfur, maka hendaklah kufur. Jadi Nabi sampai niki wah ni sak kena, ni sak salah, ni kena ikuti, alhamdulillah beriman, ni salah bum gawe aku kufur. Pilihan apa ibu nggih, ni kanggo but gawe pahala, alhamdulillah. Ni pegawaian dosa bum gawe sila lagu ingat, inna azabi lasadid, sungguhnya azabku sangat pedih. Kan ni sekarang terbacaan ayat ya dari sana pidato, la in syakartum la azidannakum, jikalau kalian syukur pasti terombok. Syukur isi harta, bersedekah, apakah berkurang? Tidak, bertambah. Sehat berdoa, berteduh ibadah, berombok kesehatan, terus akan bertambah kesehatan. Apa lanjutan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, jikalau kalian kufur, seandainya kufur arti ndik syukur, ndik kena la angkusannakum, jak kekurangi nikmat. Sebab Allah tidak ada ceritanya mau mengurangi nikmat, tetap jak tebing nyak kufur nyak maksiat tetap tebing. Tetapi akhir ayatnya bukan mengatakan akan aku kurangi nikmatmu, tapi Allah katakan inna azabi lasadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Gawe maksiat berarti kufur, maka siap-siap azab ki pedih. Lemun manusia kena pedih belalu engkah. Sekarang tian contoh makin kulit teniki daging naik misal terkena sileh nggih. Bu tolok ele lukan teniki sia kanca cuka, kanca jeruk, kanca sebia, kanca sambal lah berembik rasa pedek unin, nyurat sakitan pedek. Sepedek-pedek unin manusia ambil lalu engkah, paling engkah 5 menit selesai. Tetapi Allah tersebut dalam Al-Quran Allah mengatakan inna azabi lasyadid, syadid, sungguhnya azabku sangat pedek, sangat pedih. Allah menyampaikan wahai sangat unin, berarti wah di tebu bayangan. Manusia kena sangat ambil lalu engkah. Niki Allah yang mengatakan lagu lu dengan dek berdengah, dakan berdengah aku dek entama engkah ade tahu namun maksiat namun neraka. Dalam api neraka am terjulat, am terbolak balik, am terblender macam kita tahu lagu tetap masih gawe dosa nggih. Ikembe sekadar engkah kento kedua tidak sampai ke dalam hati, maka penuntut ilmu ada yang sampai jok dalam hati nggih. Tama jok telinga kanan, sogul telinga kiri. Tama kiri kanan, sogul ngalawang sak lain. Niki. Wasta'zana Ibnu Ummi Maktum. Dan meminta izin oleh Ibnu Ummi Maktum ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu. Niki dalam ayat sak lain. Agak mirip-mirip nggih. Sahabat Ibnu Ummi Maktum beliau meminta izin kepada Nabi, wa indahu, dan di sisi Nabi SAW rajulun, laki-laki min asyrafi Quraisyin, dari pembesar orang Quraisy. Fasyaqqa zalika, maka terganggu yang demikian itu, arti terganggu oleh Ibnu Ummi Maktum yang minta izin kepada Nabi ketika Nabi berada bersama pembesar Quraisy. Siapa yang terganggu? Ala Nabi SAW. Nabi terganggu. Izin saat terganggu niki lantaran
Ibnu Ummi Maktum ingin bertanya kepada Rasul, fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat. Lagi-lagi ayat niki turun sebagai menegur Nabi. Sebenarnya bukan Nabi salah, dia narak Nabi salah karena maksum, tetapi Allah jadikan Nabi keliru untuk dijadikan sebagai pelajaran buat kita. Nabi SAW ternyata pernah masih kelolosan tinduk sampai terbit matahari. Bukan berarti karena Nabi niki kengandotan, bu lale, bu lemas, bu ndek milih semen. Tidak. Allah yang jadikan Nabi aden lolos supaya kita ambil pelajaran. Oh, ternyata lemun telolos tinduk sampai terbit matahari berbiak tentang. Oh, Nabi pernah melakukan. Ternyata meskipun telat tuis terbit matahari, langsung Nabi sembahyang subuh. Legu niat beda kodoan, kredit ndek adaan, namun adaan tunai di waktunya, lemun di luar waktu kodok. Jadi Nabi melakukan kekeliruan itu tentu atas dasar petunjuk Allah untuk dijadikan pelajaran bagi umatnya. Termasuk niki langsung turun ayat niki, abasa wa tawalla. Nabi kenan abasa, bermuka masam. Nabi kenan bermuka masam, ya kemos, ya cemberut, ya nyabang. Saya isa nyabang Nabi. Kembali Nabi nyabang karena Nabi saat niki bersama pembesar orang Quraisy. Tujuan nyampean dakwah hadin tamu Islam. Lagu datang Ibnu Ummi Maktum, ya budak sahabat pun juga tujuannya ingin bertanya kepada Rasul tentang agama. Lagu merasa terganggu Nabi, akhir abasa. Turun ayat Al-Quran, abasa wa tawalla, Nabi bermuka masam, wa tawalla, dan ia berpaling. Artinya yengosan Ibnu Ummi Maktum ndin hiruan. Anja'ahul a'ma, bahwasanya datang kepada Nabi al-a'ma, orang yang buta. Saya kenal orang yang buta niki Ibnu Ummi Maktum buta ternyata. Nggih. Dia tahu arah dengan ada apa pun tak Nabi julu. Nabi tuan ini. Tapi Nabi di sampingnya ada pembesar Quraisy merasa terganggu. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, tahukah engkau bisa jadi Ibnu Ummi Maktum itu datangnya menghadap engkau itu ya zakka, untuk menyucikan dirinya sang yarak salah, jaga bum telai wahai Nabi. Au ya zakaru fatam fauzikra, atau dia mau mengambil pelajaran yang berajah, dengan pelajaran itu dia menjadi ingat Allah Subhanahu wa taala, yakni Ibnu Ummi Maktum. Niki. Amma manistagna, adapun orang yang merasa cukup, fa antalahu tasodda, maka engkau kepada orang itu tasodda, memberi perhatian. Seolah-olah Allah ingin sampaikan, nendek meno wahai Rasul salam, oh ni Ibnu Ummi Maktum ni meskipun fakir, meskipun buta lagu, ia butuh masih engkau Nabi, maka tetap lihat mereka, lihat Ibnu Ummi Maktum, ya, jawab apa keperluan. Nendek fokus kepada dengan sugih doa. Inilah ruang pelajaran betapa mulia di sisi Allah orang-orang yang fuqara, yakni hazaz syarif. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lemat sambung, ajarin kesimpulan Bapak Ibu rahimakumullah, mulai langan bab awal sampai makin masih bilu, masih pembahasan tentang fadlul fuqara, kelebihan orang-orang yang fakir, yang hatinya sabar ketika diuji oleh Allah SWT, yang di dalam hatinya tidak tergantung dunia, tidak tergantung makhluk, yang ada selalu menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada terbaik berdua hati yang fakir, yang selalu butuh kepada Allah tanpa tergantung kepada makhluk, sehingga lemot bergantung pada makhluk pasti tidak kecewa. Tapi ketika bergantung kepada Allah, insya Allah Allah akan membantu kita, meninggikan derajat kita, dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, seperti biasa ketuna surah Al-Fatihah
kita hadiahkan kepada guru kita almarhum dan Ummina dan keluarga Ina Ahmad, keluarga yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kuburnya taman dari taman surga. Dan kepada keluarga yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada Bijajarit, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Kepada masyarakat jamaah tiang yang berinfak bersodakoh, mudah-mudahan dengan sodakoh niki menjadi amal jariah, penyelamat lema elek jeluk kiamat. Dan terakhir kepada guguk yang belum sami masyarakat Detriki, mudah-mudahan dengan asbab perkumpulan teniki Allah turunkan rahmat, keberkahan, terpemudah rezeki, diberikan kesabaran, diberikan keamanan, kedamaian, gitu. Dan mudah-mudahan yang paling penting di akhir hayat teniki meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lana wa lakumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.